warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Amanah yang paling utama kita puji dan kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai sekarang kami pada malam ke-23 daripada bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, diberi kesempatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul kembali di mushola yang sama-sama cintai ini dalam rangka menjalankan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari kita sama-sama telah selesai melaksanakan ibadah pertama, yaitu salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan nanti melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tarawih, dan berikir insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz kita. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita hadiahkan pada hadis junjungan kita dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagiannya kita yang melaksanakan nanti menjadi salah satu ataupun orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah mushola al-hikmah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang insyaallah bertindak sebagai penceramah kita yaitu Al-Ustaz atau penolong kita Indra Gunawan SPDI. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita semua, dan insyaallah nanti yang membawakan bilangnya Abang kita Andre. Dan sekali lagi di sini kami mewakili daripada Badan Kemakmuran Mushola Al-Hikmah sekali lagi memberitahukan kepada Bapak Ibu seluruh jemaah Mushola Al-Hikmah bahwasanya penutupan daripada penerimaan zakat kita yaitu 1 hari sebelum malam takbiran, karena itu sudah dibagi. Jadi kami memberikan waktu sampai dengan pukul jam 11 malam setiap malamnya kami menerima daripada panitia zakat kita. Jadi setelah 1 hari sebelum itu kami sudah tidak menerima lagi. Jadi sekali lagi kami umumkan bahwasanya bagi Bapak Ibu yang mau memberikan zakat fitrahnya sebelum ataupun 1 hari sebelum daripada malam takbiran. Mungkin ini dapat kami sampaikan wakil daripada Badan Kemakmuran Mushola pada Al-Karam. Kami persilakan dengan segala hormat untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau aku duduk nggak nampak kan Bu? Lagi aku keliling nggak nampak lah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Yang sama kita hormati BKM Mushola Al-Hikmah, betul Pak? Betul. Yang sama kita hormati para orang-orang tua saya, para alim ulama, ustadz dan ustadzah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini inilah wajah-wajah penghuni surga nantinya. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Sadarkah kita Bapak Ibu, kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangankan menggerakkan badan kita, menggerakkan tangan kita pun kita tak mampu. Betul Bu?
Kalau bukan karena nikmat dari Allah, takkan sanggup kita melangkahkan kaki kita menuju ke mushola yang mulia ini. Maka senantiasa mari Bapak Ibu kita bersyukur, seminimal mungkin refleks kita mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malam hari ini jamaah ramai Pak. Bu, jangan tidur Bu ya. Kemarin aku Bu ngisi di musola juga tarawih Pak. Pas aku sampai di musola itu nggak ada orang. Kemudian sholatlah sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah aku tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang juga Pak. Gak lama kemudian terdengarlah suara azan dari luar. Ku tengok kanan kiri, tengok kanan, tengok kiri, gak ada orang juga. Terakhir pala aku Bu, ku ambil mic, ku hidupkan toaknya sendiri, aku yang azan. Udah siap azan, pas azan itu datanglah beberapa orang. Bapak-bapaknya datang, kalau nggak salah nggak hilap itu sekitar 4 orang. Ibu-ibunya mungkin sekitar 6 orang. Selesai aku azan, ku letakkan mic-nya, sholat sunnah qbliyahlah kami sama-sama. Selesai sholat sunnah, waktu nengoki aku pun nengoki waktu juga. Tengok-tengokan kami. Dalam hatiku, apa aku lagi yang disuruh komat? Kalau aku yang komat juga, ternyata aku jadi pemain tunggal putra. Aku yang ngajar, aku yang komat, aku yang imam, aku yang ceramah. Alhamdulillah kita hari ini ramai jamaahnya. Walaupun gak sampai ribuan orang, tetapi udah ramai Pak. Daripada aku yang kemarin tuh ada orang, hampirlah gak ada ceramahnya Pak. Siap sholat Isya kami, udah Ustaz langsung aja. Langsung apa Pak? Langsung sholat tarawih aja gitu, gas terus katanya. Ku tengok itu udah dibuka itu Pak apanya, tirainya. Oh ya udah Ustaz, ceramah sedikit aja Ustaz. Sedikit ceramahnya Pak. Terakhir ku banting juga lah, sekitar 15 menit ku banting. Siap itu sholat tarawih, ku gas lah. Pala aku gak ada orang. Masa jamaah cuma 4 orang Pak, bapak-bapaknya di belakang, ibu-ibunya cuma beberapa orang. Terakhir minggu depannya Pak, kusuruhlah kawanku yang ngisi di situ. Kusuruh kawanku, dia sekalian belajar Pak. Kalau kemarin aku hampir gak ceramah. Rupanya pas pulang dia Pak, kawanku ini pulang Pak, jumpa sama aku di masjid kami, curhat dia. Bang, kenapa? Kayak mana tadi? Kutanya gitu juga lah Pak. Kayak mana jamaahnya? Apa dibilang? Bang, abang kemarin hampir gak ceramah Bang. Iya. Kalau ini Bang, aku ini tadi bukan gak ceramah lagi, gak sholat tarawih kami bahkan. Gak ada jamaahnya. Berapa orang jamaahnya? Cuma 2 orang di belakang. Pas siap sholat Isya kami, kutanya lah sama Wak, kayak mana? Gak usah tarawih aja lagi tuh Ustaz. Ulang Wak, tinggal 1 orang lagi, tinggal berdua dia sama imamnya. Mama-mamanya pun satu pulang. Ternyata gak jadi tarawih orang. Cerita-cerita sampai selesai orang tarawih. Maka alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita. Perjuangkan tuh. Jangan kita menjadi orang yang sia-sia. Udah Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang senantiasa memperbanyak selawat kepada beliau, mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Udah cair THR? Malu Pak. Sikit lagi Ustaz, sikit. Kita berharap walaupun nggak keluar Pak ya, berharap sama Allah kita. Jadi walaupun nggak THR dari kantor ataupun THR dari kerja, kita ada THR yang lain. Kita harapkan yang paling besar THR itu apa? Malam Lailatul Qadar, THR dari Allah. Itu dia.
Bapak Ibu, malam hari ini judul kita adalah Al-Quran sebagai obat. Saya mengutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana asbabun nuzul dari Quran surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Bu, kita kalau sholat sendiri, pasti ayat langganan kita, surah langganan kita pasti 3. Pertama, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, satu lagi apa Pak? Qul a'udzu birabbin nas. Itulah surah langganan kita. Tapi kadang kita nggak tahu apa sebab turunnya. Jadi Bapak Bu, inilah malamnya kita bahas. Sampai jam berapa kita Bu? Wah, dia jam 11:12. Enakan aja Pak ya. Pokoknya enakan pula ya. Sampai mana tadi? Karena sampai jam 11:30 kan donor gitu. Itu dia. Allah turunkan Quran surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ini turunnya dua ini Pak, dua surah ini bersamaan. Kenapa? Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya dua surah ini. Ketika itu Bapak Ibu, Rasulullah sedang sakit. Allah utus dua malaikat menjumpai Rasulullah. Malaikat ketika Allah utus menjumpai Rasulullah, malaikat itu wujudnya bentuk manusia Pak. Karena sesungguhnya Bu, sifat malaikat, ciri-ciri malaikat itu dia bisa merubah bentuknya sesuai dengan izin Allah. Kemudian memiliki sayap. Sayap malaikat itu ada 2, 3, 4 bahkan bisa sampai ratusan. Tapi jangan kita samakan sayap malaikat itu kayak sayap burung Bu. Berbeda karena malaikat itu gaib sifatnya. Kemudian malaikat itu dia tak berjenis kelamin, tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Kemudian malaikat tak memiliki hawa nafsu dan malaikat wujudnya indah dan cantik. Cantik di sini Bu bukan berarti perempuan, bukan. Ibu lah kalau misalnya beli kereta, turunlah kereta itu dari atas kereta, dari atas mobil masuk ke komplek nih, pas di depan rumah Ibu, tiba-tiba tetangga lewat, kak kereta baru. Iyalah, dapat THR abang bos malu. Gak seberapa THR, cuma 13 juta aja. Hayalan Pak. Turun kereta, cantik kereta kakak ya. Apa berarti kereta itu perempuan Pak? Tidak. Itu cuma kata sifat menunjukkan bahwasanya memang luar biasa ciptaan Allah itu. Ketika dua malaikat itu turun menjumpai Rasulullah dalam wujud manusia, bertamu ke rumah Rasulullah. Satu malaikat duduk di sebelah kepala Rasul, satu malaikat duduk di sebelah kaki Rasul. Kemudian malaikat yang sebelah kaki Rasul bertanya kepada malaikat yang berada duduk di sebelah kepala Rasul, kenapa Rasulullah? Malaikat yang di sebelah kepala mengatakan, Rasulullah kena sihir. Ibu tahu sihir? Tahu? Bu, tidur macam mana? Hampir. Pak tahu sihir Pak? Kalau bahasa kita tuh santet Bu. Kena santet Rasulullah kalau bahasa Medannya. Tapi kalau itu bilangnya sihir. Siapa yang menyihir Rasulullah? Kata malaikat yang di sebelah kaki. Apa yang dijawab oleh malaikat di sebelah kepala? Yang menyihir Rasulullah adalah seorang kafir Yahudi yang namanya adalah Labid al-bin al-Asam. Dia meletakkan buhulnya di sebuah sumur. Di sumur tadi di dalamnya ada batu besar. Di bawah batu tadilah diletakkan buhulnya. Buhul itu Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu, saya contohkan seperti ini. Misalnya kita nonton sinetron, pas syutingan dukun lagi nyantet orang pakai boneka, dicucuk kepala boneka, sakit kepala waktu. Tangan boneka tadi pelintir waktu gini-gini dia, kayak orang stroke. Padahal kena sihir dia. Apa buhul itu? Buhul itu adalah media untuk menyihir orang lain. Itu dia. Diletakkan buhulnya di sebuah sumur. Kemudian singkat cerita keesokan harinya diperintahlah seorang sahabat. Nama sahabat yang diperintah waktu itu adalah Ammar bin Yasir. Diperintah beserta sahabat-sahabat yang lain. Ketika dilihat di sumur tadi, ternyata air di dalam sumur tadi merah seperti darah. Dikuras airnya hingga kering.
Didapatilah di dalam sumur tadi batu besar. Ketika diangkat batunya, dapatlah bukulnya di bawah batu tadi segumpal hijau, Pak. Ketika dibakar hijau tadi, ternyata di dalam hijau tadi ada seutas tali yang disimpul dengan 11 simpul. Ketika itu Allah turunkan Quran surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika dua surah ini digabung, jumlahnya adalah 11 ayat. Dibaca satu ayat, terlepas satu simpul. Dibaca satu ayat, terlepas satu simpul. Maka sembuh Rasulullah. Pertanyaan untuk kita Bapak Ibu, yakin nggak kita Al-Quran itu sebagai obat untuk kita? Yakin Bu? Bu? Yakin? Jangan pakai insya Allah, yakin Ustaz. Karena Al-Quran turunnya dari Allah. Pak yakin Pak? Yakin. Ibu, kalau dulu ibu sakit, orang tua ibu apa langsung bawa ibu ke dokter? Enggak. Apa yang dibuat mama kita Pak? Diambilnya minyak, apa itu? Minyak lampu, diambilnya minyak makan, diambilnya bawang. Bawangnya ditaruh diinjak, diinjak sampai remuk bawang itu tadi. Kemudian dicarut pakai minyak tadi, dibacakan selawat, disapukan ke badan kita. Sembuh nggak? Bacakan Al-Quran, bacakan selawat, sembuh. Kenapa? Karena yakin dengan Al-Quran itu, yakin dengan kalamullah itu. Makanya pantaslah Allah mengatakan Al-Quran huwa syifa'u wa rahmah. Al-Quran adalah sebagai penyembuh untuk kita. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab itu ada namanya dawa, ada namanya syifa. Kalau dawa itu artinya obat Pak, syifa pun juga artinya obat. Tetapi apa perbedaan antara dua ini? Kenapa Allah memakai kata syifa di dalam Al-Quran? Ternyata Bapak Ibu, yang namanya dawa dalam bahasa Arab itu artinya obat. Obat yang dimaksud adalah ketika kita berobat ke dokter, dikasih dokter tadi pil, dikasih obat-obatan, itulah namanya dawa. Syifa artinya juga obat. Kenapa Allah memakai kata syifa? Ternyata syifa, obat di situ maksudnya apa? Obat untuk hati kita, obat untuk ruh kita. Karena Allah tahu Pak, Allah tahu Bu, kita nih manusia, banyak sumber penyakit kita dari hati. Betul nggak Bu? Nanti nengok orang beli kulkas, awak gigil kedinginan. Betul Bu? Nengok orang beli kompor gas, awak kepanasan, meledak-meledak aja bawaannya. Doanya pun jelek, sok paten kali, lah baru kompor gas hop aja sok paten. Alah, meledak lah kompor gas. Paten hati semuanya. Maka terpikirlah dalam kepala. Maka apa yang dikerjakan adalah keburukan yang disumber dari hati. Maka kuncinya apa? Baca Al-Quran. Karena kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan pertolongan pada hari kiamat, memberikan syafaat pada hari kiamat. Syafi'an li ashab. Bagi siapa sahabat? Siapa sahabat Al-Quran? Itulah orang yang gemar membaca Al-Quran. Bu, pernah ngerasain kiamat Bu? Belum. Bapak udah nggak? Belum. Kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kiamat besar kita belum pernah ngerasain Bu. Tapi kalau kiamat kecil, kita yang tua-tua nih, sebagian besar sudah pernah ngerasain. Apa itu kiamat kecil? Tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin puting beliung. Itulah ciri-ciri dari kiamat kecil. Tapi Ibu sadar nggak Bu? Ada yang rasanya macam mau kiamat. Apa itu? Pas nggak ada duit. Betul nggak Bu? Mau kiamat rasanya. Makanya orang bilang, duit tak dibawa mati, tapi nggak ada duit macam mau mati. Macam mau mati rasanya kalau nggak ada duit. Betul nggak? Apa kunci bahagia? Baca Al-Quran. Ibu nggak ada duit, nggak keluar dari rumah, baca Al-Quran banyak-banyak. Insya Allah nanti datang rezeki itu. Karena apa? Kita Pak kalau mengejar dunia, akhirat nggak dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia ikut kita, dapat dua-dua. Makanya kalau dunia ini udah diatur semuanya Pak.
sama Allah. Yang belum diatur itu apa? Akhirat kita. Kita belum tahu kayak mana mati kita nanti, kayak mana nanti akhir dari kehidupan kita nggak tahu. Tapi kalau rezeki di dunia tenang aja, udah diatur semua sama Allah. Asal kita mau berusaha menjemput rezeki tadi. Maka Bapak Ibu kalau nggak percaya Ibu, kalau nggak ada duit untuk baca Al-Quran, kuncinya Ibu tengoklah guru ngaji. Bu, di samping Ibu ada nggak guru ngaji Bu di situ? Ada yang guru ngaji Bu? Ada. Oh. Ibu tengoklah muka dia. Bu tengoklah muka Ibu. Ada nggak kira-kira susah mukanya? Pak, sini ada guru ngaji Pak? Ada. Nah, tengoklah mukanya. Ada nggak pernah muka guru ngaji itu menunjukkan susah Pak? Nggak pernah. Padahal Pak, guru ngaji itu berapa gajinya? Proyek-proyek celi Pak, sampai limpul. Betul kan Bu? Ibu jangan bohong, aku guru ngaji, aku tahu. Kadang Pak, kalau misalnya nggak ngajar ngaji Pak, karena hujan, gajinya pun diundur Pak, gajinya. Nggak ngajar kita, misalnya seminggu 3 kali. Rupanya pas kita ngajar 1 hari hujan, nggak masuk kita, nggak ngajar anak. Ternyata apa? Gajinya pun diundur juga. Nah, itulah problem guru ngaji. Tapi itulah tengok mukanya bahagia. Kenapa? Karena dekat sama Al-Quran. Sering dia baca Al-Quran. Yang diajarkannya Al-Quran. Jadi apa? Raut wajahnya ditutupi sama Allah dari kesusahan. Allah hadirkan rezeki yang sama dia itu barokah. Cukup rezeki. Tengoklah Pak guru ngaji. Makanya rajin kita baca Al-Quran Pak. Jadi itulah Bapak Ibu, telah mungkin tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terkhusus pada diri saya pribadi. Dengan sebuah kesimpulan, mari Bapak Ibu kita budayakan membaca Al-Quran. Bukan hanya bulan Ramadan saja, tetapi nanti ketika akhir Ramadan, bahkan sampai akhir kehidupan kita, budayakan baca Al-Quran. Karena hari ini hilang budaya baca Al-Quran itu Pak. Kita lihat sekarang Pak, kita selesai tarawih, misalnya ini berapa rakaat sini Pak? 11. Alhamdulillah. Selesai kita tarawih misalnya jam 9:30. Tadarus, ibu-ibu tadarus, bapak-bapak tadarus. Kalau sekarang selesai tadarus jam berapa? Jam 10. Selesai tadarus. Kalau dulu sampai jam berapa? Jam 12 selesai. Bahkan sampai larut malam, sampai menjelang pagi lagi orang tadarus. Bahkan orang dulu pakai mic bacanya. Kalau sekarang cobalah Bapak baca pakai mic sampai jam 2. Kok sampai jam 2? Sampai jam 11 saja. Kalau enggak dimarahi sama orang. Siapa yang marahi? Orang yang dekat masjid, orang yang dekat musola itu yang marahi. Betul enggak? Itulah susahnya kita sekarang. Maka jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang budaya Islam itu Pak. Jangan sampai hilang. Apalagi nanti lebaran. Tengoklah hilang budaya-budaya kita Pak. Budaya silaturahmi hilang. Cobalah nanti Ibu, persiapan Ibu sebelum lebaran, buat kue, beli baju lebaran sampai berapa setel. Nanti tengoklah pas raya lagi. Gaya kita Pak, ke masjid, mau sholat Idul Fitri kan. Udah pulang, salam-salaman, saya itu ngapain? Tidur sampai siang, tidur sampai sore. Capek Ustaz, capek selama bulan Ramadan. Betul nggak Bu? Itulah hilang kan. Kalau dulu kita kumpul keluarga Pak, saat masih ada orang tua kumpul. Orang tua udah meninggal, ke mana kita bisa ngumpul lagi? Mana dia ngumpul anak-anaknya? Itulah Pak. Maka ayolah sama-sama kita budayakan lagi bagaimana budaya-budaya Islam baik itu kita teruskan bagaimana budaya-budaya Islam itu. Maka Bapak Ibu, inilah mungkin jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf kepada Bapak Ibu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ingin ucapkan kepada kita Ustaz Putra Gunawan SPDI yang telah memberikan tadi tausiah kepada kita semua. InsyaAllah apa yang disampaikan menjadi itibar ataupun pelajaran kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an untuk lagi. Bapak Ibu jemaah salat hikmah yang sama-sama insyaallah rahmat Allah, marilah kita melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tarawih yang insyaallah akan dipimpin oleh kita imam pada penggalan
Andre yang dipersilakan sebagai Bilal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.